Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Alhamdulillah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan, kemudahan melangkahkan kaki ke majelis ilmu, ke salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah nikmat yang patut kita syukuri, karena Nabi bersabda, man goda ilal masjid la yuriduhu illa liyata'allamal khaira aw yu'allimal khaira kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang berpagi-pagi berangkat ke rumah Allah, tidak ada niat kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Ya, dia pagi-pagi ke masjid tidak ada niat kecuali apa? Belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Maka baginya pahala seperti pahala umroh. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, kerabatnya dan pengikutnya yang tetap setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Saudara-saudaraku, tidak lupa pula kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para panitia yang telah mencurahkan usahanya, kerja kerasnya, sehingga acara ini bisa terlaksana pada pagi hari ini. Semoga seluruh panitia diberikan kesehatan, diberikan kemudahan urusan, dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemajuan dan berkembangnya teknologi di zaman kita sekarang ini suatu yang patut kita syukuri. Karena seorang muslim tentu tidak bisa tinggal diam begitu saja melihat kemajuan teknologi. Teknologi yang bermanfaat boleh kita manfaatkan, boleh kita ambil dengan catatan apa? Tetap mengikuti rambu-rambu, norma-norma di dalam Islam. Tidak kita pungkiri gadget dengan segala macam jenisnya, apakah itu HP, tablet dan seterusnya, telah menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan
seorang muslim di zaman sekarang. Rasanya kita itu susah untuk tidak punya HP. Betul nggak Pak? Susah ya. Mau telepon, mau berhubungan atau janjian, tidak punya HP itu rasanya sulit. Berbeda dengan zaman-zaman dulu, zaman orang tua kita, masih bisa mereka nggak megang HP. Tapi yakin Bapak Ibu guru susah di sini nggak pegang HP. Ya harus ada. Karena HP gadget yang lain sarana yang mudah, cepat, hemat tenaga, hemat waktu, betul ya? Untuk ngumpulin orang, bikin grup, kumpul, langsung datang semua. Ya. Ya kan? Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu harus panggilin satu-satu, rapat. Sekarang enggak. Ada grup, tulis rapat jam sekian, terlaksana. Hemat tenaga, hemat waktu. Semua ini adalah nikmat Allah. Akan tetapi di sisi lain, dia adalah nikmat Allah. Ini ada tantangan tersendiri bagi para orang tua. Bagaimana kemajuan teknologi, kita hidup di era gadget, anak-anak pun jadi tertarik dengan ini, dengan HP, dengan sejenisnya. Mereka pun ingin memiliki. Ini tantangan bagi para orang tua. Ya. Sampai kalau kita tanya anak-anak kita mau hadiah apa, jawabannya apa? HP. Bapak-bapak dulu kalau ditanya mau hadiah apa, naik kelas, jawabannya apa? Sepeda, apa lagi? Sepatu, PS, jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan, minta tamasya. Anak sekarang mau hadiah apa nanti naik kelas? HP katanya. Ya, ini tantangan bagi orang tua, beda dengan zaman dulu. Karena itu saudara-saudariku, anak zaman sekarang meniru orang tuanya itu cuma 30% dari sifat kepribadian orang tua. Kalau zaman dulu anak ikut orang tuanya 70%. Karena belum ada HP. Yang dia contoh, yang dia lihat orang tua. Makanya ada istilah anak ibu, anak bapak. Karena 70% perilaku orang tua dia ikuti. Tidak ada HP. Zaman sekarang orang tua tersaingi dengan HP. Wah, ya. Bapaknya ngomong saja gak diliatin. Lihatnya kemana anak? Ke HP. Makanya pengaruh orang tua zaman sekarang ke anak itu cuma 30%. Habis 40%-nya kemakan oleh HP. Ini tantangan tersendiri bagi para orang tua bagaimana kita mendidik anak di era gadget. Baik, saudaraku, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sebabnya anak-anak zaman sekarang sangat lengket dengan gadget? Apa sebabnya? Anak-anak kita, anak-anak zaman sekarang lengket dengan gadget. Tidak bisa lepas. Ada beberapa sebab yang kita akan sebutkan sebab-sebab yang dominan saja. Yang pertama, kenapa anak-anak lebih senang megang HP daripada mendengarkan petuah nasihat orang tua atau mengikuti kegiatan orang tua? Mereka lebih senang dengan HP-nya, lebih asik. Apa sebabnya? Sebab yang pertama, hubungan anak dan orang tua yang kurang dekat. Hubungan anak dan orang tua yang kurang dekat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anak zaman dulu kalau orang tuanya mau pergi, dia minta ikut. Walaupun cuma ke pasar, ke warung, arisan, minta ikut. Anak zaman sekarang, ya udah mama aja berangkat. Mau ngapain dia di kamar? Main HP.
kedekatan orang tua sama anak ini punya pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan anak. Anak yang dekat dengan orang tuanya akan menjadi anak-anak yang qurratu a'yun. Apa qurratu a'yun? Banyajuk mata bagi kedua orang tuanya. Akan tetapi ketika orang tua tidak dekat dengan anak, sifat emosi anak tidak akan terkontrol. Perhatikan gambaran Al-Quran, kedekatan antara orang tua dan anak. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi Al-Quran sudah menggambarkan bagaimana kedekatan anak akan menghasilkan anak yang baik. Contoh nyata kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ingatlah kisah Nabi Ibrahim ketika membangun pondasi Ka'bah bersama Ismail, bapak dan anak. Mereka membangun pondasi Ka'bah, bapak dan anak. Dekat nggak? Dekat, ya. Bersama. Mereka bersama-sama berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami ini. Sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kebersamaan ayah dengan anak laki-laki membangun Ka'bah. Sekarang anak laki-laki ada nggak yang ngintilin? Kalau bahasa ngintilin bahasa apa? Bahasa Jawa apa bahasa Sunda? Bapaknya kemana diintilin, diikuti. Masih ada? Ada sedikit. Tapi banyaknya anak laki-laki zaman sekarang sibuk dengan kegiatannya. Bahkan sekarang bapak-bapak itu risih kalau diikutin sama anaknya. Kenapa? Gak bebas, merasa terganggu. Padahal dekatnya anak dengan orang tua ini akan menghasilkan anak-anak yang baik. Ketika Nabi Ibrahim dekat dengan Ismail, dia diajak bangun Ka'bah, diajak bersama-sama. Hasilnya ketika bapaknya bilang, inni ra'aitu fil manam anni atbahuk fangzur madza tara. Ismail, saya melihat dalam mimpi saya menyembelihmu. Apa jawaban seorang anak yang sudah dekat dengan ayahnya ini? Ismail dengan mantap dia menjawab, if'al ma tu'mar. Wahai bapak, ya abati if'al ma tu'mar. Bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Allahu Akbar. Wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Jawaban tanpa pikir panjang, karena dia sudah saking dekatnya dengan ayahnya. Sampai ketika Ismail akan disembelih, mengorbankan nyawa, Ismail tidak ragu, bapakku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Allahu Akbar. Kedekatan anak dan bapak menjadikan si anak taat sama ayahnya. Nah ini hasil binaan Nabi Ibrahim yang selalu dekat dengan Ismail. Tidak cukup sampai di situ. Ketika Ismail sudah berkeluarga, punya istri, Ibrahim masih ngecek rumah tangganya. Karena dia udah dekat dengan Ismail sejak kecil. Ketika bermain ke rumah Ismail, Ismailnya sedang bekerja, ada istrinya, kemana suamimu? Suami saya begini. Ya, sambutan istrinya Ismail itu tidak mengenakan. Padahal yang datang bapak mertua.
Kemudian Ibrahim ketika pulang berpesan, nanti kalau Ismail pulang pesan suruh ganti apa namanya itu, palang pintu, ya, kusen pintunya suruh ganti. Ibaratnya apa? Suruh ceraikan istrinya. Hanya bapak dan anak yang tahu istilah ini. Istrinya nggak paham. Kenapa? Ibrahim langsung paham, Ismail langsung paham ucapan bapaknya suruh ganti palang pintu itu maksudnya menceraikan, karena sudah saking dekat antara anak dan ayah. Nah, di sini bapak-bapak jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Kenapa anak sekarang lebih banyak megang HP? Karena bapaknya sibuk. Sibuk sendiri. Bapaknya megang HP, nih, kamu HP nih, dah sana main. Ibunya ngapain? Ibunya juga sibuk. Ya, grupnya paling banyak grup ibunya malah. Grup masak, grup belanja, grup jualan, grup ngerujak. Grup apa lagi, Bu? Macam-macam. Karena tidak dekat dengan anak. Sehingga membuat peluang untuk dekat dengan HP semakin besar. Ini gambaran pentingnya kita dekat dengan anak. Jadi bapak-bapak sesibuk apapun, banyak kegiatan di sekolah, banyak kegiatan di pabrik, usahakan dekat dengan anak walaupun cuma ngobrol ringan. Bapak-bapak pulang dari kantor sore, maghrib pasti sudah di rumah. Tanya anak. Panggil, diusap-usap kepalanya anak kita, tadi main di mana? Main sama siapa? Pertanyaan ringan. Gak usah persiapan kan nanya kayak gitu. Belajar apa? Dekat. Semakin kita dekat dengan anak, maka si anak akan berkurang kedekatannya dengan gadget. Karena selalu diperhatikan. Selalu dipanggil oleh ayahnya, selalu dipanggil oleh ibunya, diajak komunikasi dan seterusnya. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah, sebaliknya kalau anak itu jauh dari orang tua, akan menghasilkan anak-anak yang tidak terkontrol, tidak taat. Emosi tidak terkontrol gara-gara dia lebih dekat dengan HP daripada dekat dengan orang tua. Orang tua sibuk, bapak kerja, ibu sibuk dengan urusannya, anak gak keurus, anak jadi mencari pelampiasan ke HP. Karena temennya HP, maka ketaatan kepada orang tuanya berkurang. Karena temennya HP, emosinya nggak kontrol. HP itu Pak, orang kalau sudah main game kalah, itu lihat anak-anak kita gimana reaksinya. Ketika main game kalah, mukul meja. Ada yang banting HP-nya gak? Ada. Itu pengaruh HP. Kenapa emosinya bisa meledak-ledak? Kalah main game, meja dipukul-pukul. Kalah main game, HP-nya dibanting. Kenapa seperti itu anak-anak kita? Karena kurang dekat dengan orang tua. Lihatlah gambaran Al-Quran. Kisah Nabi Nuh bersama putranya. Putranya Nabi Nuh dalam satu riwayat, ini anak sambung. Anak sambung, bukan anak kandung. Tinggalnya tidak bersama Nabi Nuh, jauh. Cuma Nabi Nuh tetap komunikasi ada, ya. Cuma dia nggak deket. Akibat tidak dekat, Nabi Nuh dengan anaknya hasilnya juga beda. Ketika Allah bercerita dalam surat Hud ayat 42, wa nada Nuhu ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunayya arkam ma'ana wala takum minal kafirin. Tatkala Nabi Nuh memanggil anaknya saat banjirnya itu sudah mulai tinggi. Ya bunai, wahai anakku, sini naik ke perahu bersama kami dan jangan kamu menjadi orang-orang kafir. Lihat fitrah
orang tua. Anaknya nakal tetap diajak. Ya. Jadi ceritanya kan anaknya Nabi Nuh itu nggak mau ngikutin ajaran bapaknya. Dia malah mengikuti masyarakat. Ketika sudah terjadi banjir besar, bagaimanapun namanya orang tua itu anak. Dipanggil walaupun anak sambung. Wahai anakku, sini naik ke perahu. Naik bersama kami, kamu jangan bersama orang-orang kafir. Bagaimana jawaban anak yang jauh dari orang tuanya ini? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Kemudian ketika Nabi Nuh memanggil anaknya, sini wahai anakku, gabung dengan kapal kita. Anaknya malah menjawab, saya akan berlindung ke atas gunung yang lebih tinggi yang bisa menyelamatkan aku. Panggilan bapaknya tidak digubris. Saya akan menyelamatkan diri ke gunung yang bisa menyelamatkan aku dari banjir besar ini. Akhirnya Nabi Nuh mengatakan, sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali yang telah Allah tetapkan. Apa? Naik kapal perahu ini. Akhirnya gelombang banjir semakin tinggi. Gunung yang dia naikin akhirnya pun tertutup dengan apa? Dengan banjir. Maka kata Allah, fakana minal mughraqin. Anak Nabi Nuh termasuk yang tenggelam. Allahu Akbar. Dahsyatnya akibat jauh antara anak dengan orang tua mengakibatkan iman dan kafir. Gak main-main ini. Bukan cuma dia gak taat sama bapak, tapi sudah iman dan kafir gara-gara jauh sama orang tua. Tapi Ibrahim dan Ismail indah karena dekat. Hasilnya pun bagus. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail, kalau kamu saya sembelih? Lakukan. Taat. Nabi Nuh ketika jauh dengan putranya, diajak putranya naik perahu, tidak dengar. Tidak bapakku, saya mau cari gunung yang lebih tinggi yang bisa menyelamatkan aku dari banjir. Jauhnya orang tua dengan anak menyebabkan si anak tidak taat sama bapaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang kita bertanya-tanya diri kita masing-masing. Yang punya anak laki-laki siapa? Ya, banyak ya. Alhamdulillah, rata-rata punya anak laki-laki. Pernah tidak anak kita ngebantah, menolak ajakan kita sebagai orang tua? Kalau pernah dia membantah, dia menolak, anak laki-laki kita membantah, menolak ajakan bapaknya, perlu introspeksi. Barangkali saya jauh dari anak saya. Barangkali selama ini saya sibuk kerja, pergi pagi, pulang malam, sampai rumah anak sudah tidur. Ketika libur Sabtu Ahad, di sini liburnya hari apa Pak Rizky? Sabtu Ahad. Sabtu Ahad pun saya ambil buat lemburan, ngejar target, bayar utang. Ya. Sehingga waktu libur anak jauh, nggak ada orang tuanya, ayahnya kerja lagi, tidak ada komunikasi. Kemudian satu saat kita butuh dengan anak, dia ngebantah. Ini salah satu sebabnya jauhnya kedekatan orang tua dan anak. Sebagaimana kisah Nabi Nuh dengan putranya. Inilah Bapak Ibu sebab pertama kenapa anak kita lengket dengan gadget. Yaitu apa? Tidak dekatnya orang tua dengan anak. Sebab kedua, mengapa anak-anak zaman sekarang lebih lengket dengan HP? Pengaruh teman-temannya. Pengaruh teman-temannya. Teman memiliki
pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang anak. Bahkan ada pepatah, as-sahibu sahib. Ada pepatah mengatakan teman itu sahib, akan menarik temannya. Di dalam agama Islam, Rasul sudah mengarahkan agar kita mencari teman-teman yang baik. Rasulullah bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dilihat dari agama temannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, mathalul jalisis salih kamasali hamilil misk. Permisalan teman yang baik bagaikan penjual minyak wangi. Wa mathalul jalisis su, sementara permisalan teman yang buruk bagaikan pandai besi. Hadis-hadis ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa teman itu punya pengaruh bagi kejiwaan anak. Ketika teman-temannya megang HP atau bahkan bermain HP, anak kita melihat, setidaknya anak kita ingin punya yang dimiliki temannya. Betul Bapak Ibu? Pengaruhnya betul. Jangankan HP, dalam usia dia yang masih kecil, mainan saja. Dia main ke rumah tetangga, ngelihat tetangga punya mainan yang dia nggak punya, dia pengen minta. Betul? Ketika usianya sudah SMP, SD kelas 5, kelas 6, temennya punya HP, jadilah dia ingin punya HP. Pengaruh teman. Makanya tadi di pembukaan saya bilang, adanya HP tantangan bagi orang tua zaman sekarang. Anak-anak kita zaman sekarang sudah dibelikan HP walaupun masih kecil. Anak-anak usia TK ada nggak yang dibelikan HP? Ada ya? Ada. Kelas 1 SD? Ada. Ini orang tua yang tidak paham bagaimana dia harus mendidik anak. Karena ketika anak masih usianya kecil sudah diberikan HP, dia akan mempengaruhi teman-teman yang belum punya HP. Dan pengaruhnya dari sisi kejiwaan itu tidak baik. Anak kecil main HP, emosinya tidak terkontrol seperti tadi. Kemudian menjadikan anak itu tidak berkembang sesuai usia perkembangan. Nah, harusnya sudah bisa jalan, belum bisa jalan. Kenapa? Mantengin HP. Coba lihat gini. 3 jam, 4 jam anak itu betah. Ngeliatin gini nggak bergerak. Seharusnya sudah bisa ngomong, karena sudah dikasih HP sejak kecil, ngomongnya terbata-bata. Padahal sudah 4 tahun, 5 tahun yang harusnya sudah beberapa kosakata dia kuasai. Gara-gara apa? HP. Ya. Ini sebab kedua kenapa anak kita lengket dengan HP, gara-gara pengaruh teman. Maka para ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana kita mengantisipasi pengaruh teman ini? Anda harus dekat dengan anak dan dikasih pemahaman. Pemahaman bahwa kamu nanti akan punya HP saat usianya. Saat apa? Saat sudah usianya, bukan usia SD, bukan usia SMP. Ya. HP itu bukan untuk anak SD. Ini harus kita tanamkan sama anak kita supaya anak kita itu paham, oh iya biarkan temannya punya HP, saya punya prinsip HP itu bukan anak kecil. Anak kecil itu belajar, nulis, ngaji, menghafal, ya seperti itu. Seperti pendidikan zaman-zaman dulu. Orang tua kita nggak ada zaman dulu membiasakan anak dengan teknologi. Masih kecil ya kerjanya ngapain? Pelatihan nulis. Lihat tulisan anak-anak kita jelek-jelek kan?
Enggak pernah dilatih. Coba habis Isya kasih satu buku tulis, contoh tulisan ini, satu halaman saja tiap malam, mengurangi kelengketannya dengan HP. Anak-anak kita baca bukunya belum lancar, padahal sudah kelas 2, kelas 3. Dulu orang tua kita syarat mau masuk SD bisa baca, betul? Betul. Zaman sekarang enggak. Guru SD kelas 1 capek masih ngajarin baca. Kenapa? Karena kecilnya lebih dikasih HP. Siapa yang jadi guru kelas 1 SD? Banyak yang belum bisa baca? Banyak. Kalau dulu enggak, syarat masuk SD itu bisa baca. Sehingga langsung masuk pelajaran kelas 1 SD. Sekarang syarat ini mulai berkurang. Udah enggak bisa baca, yang penting 7 tahun. Patokannya apa? 7 tahun mau bisa baca nggak bisa baca, ya ini karena memang HP itu menghambat perkembangan kemampuan usia anak. Usia anak itu kan kemampuannya akan meningkat seiring dengan umurnya. Seharusnya usia sekarang bisa loncat, tapi dia belum bisa loncat. Berarti ada motorik yang terganggu, tidak terbiasa karena ngelihatnya HP terus. Ya, ini sebab kedua kenapa anak-anak kita zaman sekarang lengket dengan HP karena pengaruh teman-temannya. Sebab ketiga yang tidak bisa kita pungkiri juga, semakin menambah anak-anak kita dekat dengan HP, kejadian 2 tahun belakangan ini. Apa Bapak-bapak? 2 tahun belakangan ini ada kejadian apa? Belajar online, PJJ, jarak jauh ya. Ini tambah membuat anak kita dekat dengan HP. Yang tadinya tidak tahu HP jadi tahu. Nah ini. Ya gimana lagi ya, namanya musibah. Ini kan musibah pertama kali. Kita belum tahu cara mengatasinya gimana. Akhirnya belajar online semua setiap sekolah. Ya. Anak yang tidak tahu HP gara-gara belajarnya online jadi tahu. Yang tidak kenal game jadi tahu. Ada game ternyata di HP. Asik, ada level-levelnya. Bisa dikejar sekian dan sekian. Ya, ini salah satu sebab juga. Kenapa anak kita semakin dekat dengan gadget. Maka karena sekarang kita sudah tahu bahaya HP dan lain-lain, dari pihak sekolah dan orang tua juga harus memikirkan pembelajaran terbaik. Tidak hanya melulu dengan sistem gadget, hanya lewat Zoom, hanya lewat Google Meet dan seterusnya. Ya. Harus ada cara yang bisa menjauhkan anak dari HP. Karena belajar Zoom yang gratis 40 menit. Zoom itu yang gratis kan 40 menit. Gurunya selesai 40 menit, anaknya melanjutkan aktivitas. Nah, sini HP-nya. Masih Bu. Bilang masih aja di kamar. Padahal main game. Nah ini. Dan saya sendiri punya pengalaman yang tidak mengenakan. Karena kami membina pesantren di Bekasi Timur, pondok pesantren Ibnu Majah. Ketika masa-masa awal tahun 2020 kita liburkan karena instruksi dari pemerintah kan, semua pulang. Maret 2020. Maret ya kalau nggak salah ya, pulang libur itu. Maret ya. Pulang semua. Yang sekolah reguler pulang pergi juga di rumah. Yang pesantren juga dipulangkan. Ini akibatnya salah satu santri kami ada yang kecanduan HP. Mungkin dia baru kali itu megang HP. Jadi di kamar terus-terusan. Makan saja lupa. Sudah waktunya makan? Enggak Bu, masih kenyang. Padahal sudah 4 jam enggak makan sampai asar ya. Ternyata yang dia lihat di HP itu pemandangan baru yang indah-indah. Yang selama ini dia belum pernah lihat. Paham ya? Paham gak?
Masa harus terus terang? Ya, dia melihat pemandangan yang indah-indah di HP yang selama itu belum pernah lihat karena dia sudah balik kan tingkat SMP. Akhirnya karena sering melihat seperti itu, mohon maaf, kemaluannya bengkak. Bengkak dan dia bilang ke orang tuanya sakit, dibawalah ke dokter. Dokter lihat ini bukan karena penyakit apa-apa. Bukan karena infeksi, bukan karena gatel sehingga digigit semut atau apa, bukan. Tapi ini karena sebab sering nonton yang indah-indah. Nah itu, HP pengaruhnya. Orang tuanya baru tahu. Kemudian melapor ke kita, Ustadz segera masukin anak-anak ke pesantren. Gak ada lagi libur. Udah kita capek, ini korban HP anak saya. Allahu Akbar. Akhirnya 2020 juga kami memberanikan diri masuk pesantren bulan September 2020. Sudah offline sejak saat itu. Gak ada lagi pelajaran online. Sampai sekarang alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Ya, lihatlah bagaimana pengaruh gadget sangat-sangat membuat fisik rusak, akal rusak, jiwa rusak. Anak saya sering marah selama pembelajaran online, emosinya lebih tinggi, tidak terkontrol. Ya begitu, HP, kejiwaannya termakan. Karena kalau kita ngelihat HP itu semua otak itu berjalan. Siapa yang guru biologi? Ya, otak itu kan ada otak besar, ada otak kecil, dan masing-masing otak ini punya fungsi. Nah HP itu ketika kita lihat HP, semua otak besar, otak kecil berfungsi semua, melihat. Ya. Maka jangan heran ke orang yang kecanduan HP, kemudian stroke, tangannya hanya bisa bergerak-gerak begini saja. Karena sering main game kan begini. Ya, nggak bisa dilepas-lepas karena ada gangguan konsleting baik otak besar atau otak kecil. Jadi secara fisik HP itu merusak fisik kita. Secara rohani juga merusak iman. Ilmu pesantrennya hilang dengan adanya virus corona. Baru berapa bulan libur? Maret, April kita sudah puasa kan? Mei lebaran. Ya, nah ini. Maka saudara-saudaraku, ini salah satu di antara berapa sebab kenapa anak kita sekarang lebih senang dengan gadget. Bagaimana sekarang cara kunci sukses mendidik anak di era gadget? Kunci sukses mendidik anak di era gadget. Pertama, mendidik anak adalah ibadah. Ini harus kita sadari bagi para orang tua. Kunci yang pertama yang harus kita pegang agar sukses mendidik anak di era gadget, kunci pertama, sadarilah mendidik anak itu ibadah. Bapak Ibu, kita sudah lelah. Aktivitas di sekolah, aktivitas di kantor, pulang capek, banting tulang cari nafkah, bahkan tidak sedikit para bapak begadang karena kena shift. Shift berapa yang begadang? Shift 3, berangkatnya jam berapa shift 3? Jam 11, pulang jam 7 pagi. Sudah dalam kondisi capek, cari nafkah sambil begadang. Pulang sampai rumah harus ngawasin anak belajar online. Betul ya? Sadarilah, jangan kita tinggalkan pendidikan ini kepada anak walaupun kita capek. Karena mendidik anak itu adalah ibadah. Mendidik anak ibadah. Istri di rumah sebagai seorang ibu bagi anak-anak dia sudah capek. Memasak, mencuci, mensetrika, beresin rumah, harus juga mendidik anak.
ketahuilah semua itu adalah ibadah. Dengan menyadari bahwa mendidik anak itu ibadah, kita tidak akan males-malesan. Udahlah kasih HP selesai. Nggak ada. Udahlah yang penting anteng kasih HP. Ibunya masak. Capek kita karena kita sudah capek dengan beberapa kegiatan, tetap harus ngawasin anak, ngelihat PR-nya, ngawasin anak, ngerjain tugasnya. Itu semua adalah ibadah. Apa yang kita sadari bahwa pendidikan itu ibadah akan membuat langkah kita ringan. Tidak berat dalam mendidik anak di zaman yang era gadget ini. Maka Bapak Ibu jangan mikirnya praktis. Iya, sekarang anak kita gampang diam dikasih HP. Tapi lihat 10 tahun ke depan. Apa pengaruhnya kalau anak kita selalu dikasih HP, HP, HP. Kasih laptop, laptop, laptop. Tablet, tablet, tablet. Apa pengaruhnya 10 tahun ke depan? Sekarang kita bercapek-capek ngawasin, gak dikasih HP. Tugasnya kita catetin. Nah, ini tugas dari Pak Guru. Siapkan buku tulismu, saya akan diktekan. Ibu akan mendiktekan. Capek kan? Lama. Sebutkan macam-macam nama ibu kota di dunia. Oh, anaknya nulis. Memang lama. Kalau praktis ya praktis, tinggal kasih HP-nya sana. Lama, capek, tapi ingat ini ibadah. Mendidik anak itu adalah ibadah. Apa yang kita usahakan, sempatkan waktu buat anak walaupun sedikit sebentar, membimbing mereka baca Quran, ngaji, ibadah. Kalau kita semua orang tua menyadari bahwa mendidik anak adalah ibadah, maka Anda tidak akan banyak berkeluh kesah, Anda tidak akan banyak memberikan gadget kepada anak-anak kita. Ya. Rasulullah SAW ketika memberikan perbandingan antara memberi nafkah berupa makan, berupa minum, maka nafkah kepada keluarga itu lebih afdol daripada nafkah sedekah, infak kepada orang lain, fakir miskin dan lain-lain. Dahulu ada seorang salaf yang tekun beribadah dan dia mencurahkan hidupnya untuk ketaatan. Dia berkata kepada seorang yang punya banyak anak dan orang ini merasa iri dengan ibadahnya. Jadi ada orang rajin ibadah. Kemudian ada orang yang punya banyak anak. Yang punya banyak anak ini iri sama yang rajin ibadah. Maka ulama yang rajin ibadah ini bilang, sungguh engkau mengurusi anakmu lebih baik daripada yang aku lakukan. Allahu Akbar. Engkau mengurusi anakmu itu lebih baik daripada yang aku lakukan. Banyak ibadah. Karena banyak ibadah manfaatnya cuma untuk yang ibadah. Tapi bapak ibu ngajarin anak itu manfaatnya akan meluas kepada orang lain. Anak kita jadi baik, dia bisa mempengaruhi temannya. Anak kita jadi pintar, bisa mempengaruhi teman kelasnya. Ini tentu lebih utama. Manfaat yang dirasakan orang banyak lebih utama daripada manfaat dirasakan oleh diri sendiri. Betul tidak? Ya. Jadi ibu-ibu gak usah berkeluh kesah, capek ngurusin anak. Udah ya mas, 2 aja cukup. Ya. Kita ngurusin anak itu lebih baik daripada memperbanyak ibadah. Karena manfaat banyak anak, manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Ibu-ibu kalau ibadah pahalanya cuma buat ibu-ibu, orang lain gak dapat pahala. Nah ini, Imam Ahmad pernah ditanya, wahai imam, mana yang lebih afdol? Seorang puasa, sholat, itikaf, ataukah dia menjelaskan
kemungkaran, kesalahan dai-dai, kesalahan orang-orang yang menyimpang. Mana yang lebih afdol? Imam Ahmad menjawab, kalau orang sholat, puasa, itikaf, pahalanya untuk dia saja. Tapi ketika seorang menjelaskan penyimpangan, menjelaskan kemungkaran, ini pahalanya untuk yang menjelaskan dan untuk umat Islam seluruhnya. Maka itu lebih afdol. Allahu Akbar. Ya, ini kaidah yang harus kita pegang. Kebaikan itu kalau dirasakan orang banyak, maka dia lebih afdol daripada kebaikan yang kita rasakan diri sendiri. Karena Bapak Ibu nggak bisa soleh sendiri, itu nggak bisa. Kalau Allah menurunkan azab, Allah nggak lihat-lihat yang soleh nggak kena azab, semuanya pun kena. Maka kita tidak cukup soleh sendiri, masyarakat kita juga harus soleh. Dan itu dimulai dari pendidikan keluarga. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada seorang yang bertanya kepada beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, aku punya 4 anak. Aku punya 4 anak. Jadi ada orang bertanya ke Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, aku punya 4 anak dan aku ingin mencukupkan hanya 4 saja. Karena aku ingin fokus ibadah dan ketaatan. Bagaimana pendapat Anda wahai Syekh? Syekh menjawab, engkau mendidik anakmu dengan pendidikan yang soleh itu adalah ibadah. Syekh, saya punya 4 anak dan saya gak mau nambah karena saya pengen fokus ibadah. Kata Syekh, kamu ketika mendidik anakmu dengan pendidikan yang soleh, yang benar, anak kita banyak, kita ajarin yang benar, itu juga ibadah. Maka ibadah itu jangan cuma dipahami sholat, puasa, zakat, tidak. Kita ngedidik anak adalah ibadah. Maka ibu-ibu jangan takut banyak anak. Siap ibu-ibu? Siap. Oh, cuma 1-2. Ya, bapak-bapaknya juga jangan takut. Anak, mendidik anak ibadah. Bagaimana rizkinya Pak Ustadz? Ya, masuk SD aja sekarang 9 juta. Ya Pak Rizki ya. Nah, gimana rizkinya kalau anak kita banyak? Jangan khawatir, karena yang memberikan rizki anak kita adalah Allah, bukan orang tuanya. Antum jangan merasa percaya diri, yang ngasih rizki anak saya. Enggak. Rizki anak yang menjamin Allah, bukan orang tua. Orang tua cuma sarana. Terbukti zaman kita banyak yang yatim piatu sudah dewasa, dia masih bisa hidup, dia masih bisa bekerja. Kalau yang ngasih rizki bapaknya, tentu orang ini tidak akan bisa makan lagi karena orang tuanya sudah meninggal. Tapi ternyata kenapa dia masih bisa hidup, bisa makan, bisa berkeluarga? Karena yang ngasih rizki itu siapa? Allah, bukan orang tua. Jadi kita jangan takut berlebihan dengan rizki anak. Ada orang tua yang takutnya berlebihan. Anaknya zaman sekarang sudah diinvestasikan ikut investasi pendidikan atau asuransi pendidikan. Karena ngelihat tahun 2022 uang pangkal saja 9 juta. Kalau 5 tahun lagi anak saya sekolah 15 juta. Jangan takut berlebihan, karena Allah lah yang menjamin rizki anak-anak kita. Ya, ini kunci pertama. Bahwa mendidik anak, sadarilah dia adalah ibadah. Kunci kedua, ikhlas. Mendidik anak di zaman gadget, kita harus ikhlas. Kita harus ikhlas. Apa maksudnya? Dalam mendidik, carilah ridho Allah. Dalam mendidik, jangan hanya melihat sisi dunia. Oh, ini anak saya kalau saya kasih gadget nanti dia pintar IT. Kalau pintar IT kan bisa jadi programmer,
Programmer itu sekali membuat program apa gitu, aplikasi apa, dia nanti gajinya besar. Jangan hanya berpikirnya ke sana. Orang tua ketika mendidik anaknya pinter komputer, pinter program dan seterusnya, jangan hanya orientasinya dunia, tapi dia harus pikirkan orientasinya mencari pahala, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu diluruskan bagi para orang tua. Buat apa anak kita pintar gadget? Buat apa anak kita pandai IT? Kalau disuruh baca Quran saja belepotan. Apa belepotan? Terbata-bata. Kan terbata-bata juga dapat pahala Pak Ustaz. Ya. Buat apa bapak-bapak mendekatkan anak kita dengan gadget? Paham ini, paham itu, tapi masalah agama nol. Pendidikan dunianya S1, S2, S3, pendidikan agamanya anak TK. Kalau ditanya masalah dunia, ilmunya kayak profesor, doktor, S3. Tapi disuruh masalah agama, ilmunya kayak ilmu anak TK. Cuma hafal rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Gimana cara berwudu? Nggak bisa. Bagaimana baca Quran? Tidak bisa. Apa hukum tajwid? Huruf idgham ada berapa? Lupa. Allahu Akbar. Pintar masalah dunia, gadget, nol masalah agama. Ini tercela. Maka ikhlaskan Bapak Ibu, apa tujuan kita mendidik anak? Apa tujuan asal kita mendidik anak itu apa? Bukan hanya sekedar mengikuti era digital dan lain-lain. Ini kan sekarang era digital, berarti anak kita harus kursus IT biar mereka pandai digital ini, digital itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemajuan gadget ini itu gampang asal kita mau belajar sebentar saja. Awal-awal corona, guru-guru itu nggak tahu cara pakai Zoom gimana. Google Meet itu gimana? Ya, aplikasi-aplikasi yang lain itu gimana? Berjalannya waktu, merem saja bisa buka Zoom. Betul ya Pak Guru ya? Gampang IT itu asal mau ngikutin, tidak kurang update apa sebutannya? Ya. Gaptek, asal mau bisa. Ya. Bapak-bapak begitu pengajian dirubah lewat online, gimana sih, gimana masuknya? Itu ngelihat kameranya gimana biar kelihatan ustadznya, bingung semua. Tapi karena sudah berjalan, kita ikutin, mau ya belajar, bisa. Maka kemajuan IT itu bisa kita mengikuti asal mau belajar, mengikuti perkembangan. Jadi gak usah anak kita terlalu dikhawatirkan nanti ketinggalan zaman, ketinggalan era digital, tidak. Yang terpenting dari itu keikhlasan bagaimana kita mendidik anak. Buat apa? Buat apa kita mendidik anak? Apa tujuannya? Kunci ketiga agar kita sukses mendidik anak di era gadget, doakan anak-anak kita. Doakan anak-anak kita. Para ibu, para bapak, doa itu sangat menakjubkan. Karena dengan doa apa yang kita inginkan dapat dikabulkan oleh Allah. Selalulah mendekatkan diri kepada Allah. Berdoa agar anak-anak kita jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Inti dari pendidikan, intinya itu menghasilkan anak yang takut kepada Allah. Itu saja inti pendidikan. Mau metodenya dengan hafalan Quran, mau metodenya pendidikan dengan sentra, mau metodenya pendidikan dengan sistem boarding pesantren, mau pendidikan modelnya dengan sistem full day, intinya pendidikan akan bermuara menciptakan anak yang takut kepada Allah. Betul nggak Bapak-bapak?
Pengelola sekolah masing-masing mengunggulkan sekolahnya. Oh, kalau sekolah kami keunggulannya ini. Oh, kalau sekolah kami pakai metodenya ini. Ini semua cuma wasilah perantara. Intinya muaranya apa? Menghasilkan murid-murid yang soleh. Maka doa ibu-ibu itu sangat penting. Doa bapak-bapak sangat penting untuk anak-anak kita di era digital ini. Jangan lupa sisipkan doa untuk anak-anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, keturunan anak-anak kami yang qurrata a'yun, menyejukkan mata. Maka bagaimana anak kita selamat dari HP, selamat dari kecanduan HP, gadget? Doa. Anak itu sejak lahir sudah diganggu oleh setan. Makanya anak ibu-ibu ketika lahir nangis nggak? Nangis. Itu dicubit sama setan. Bidan itu akan khawatir kalau ada anak lahir nggak nangis. Oh, nggak normal ini. Ada apa? Iya kan? Kenapa anak lahir dia nangis? Karena dicubit oleh setan. Sudah diganggu sejak baru pertama lahir. Maka agar anak kita selamat di era gadget ini, tidak selalu melihat hal-hal yang diharamkan di gadget, doakan anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa wasyaitanu yamassuh hina yulad fayastahillu sarikha min massi syaitani iyyah illa Maryam wa banaha." Tidaklah seorang anak yang lahir melainkan setan akan menyentuhnya ketika dia baru lahir. Menjadilah anak itu menangis karena sebab sentuhan setan. Jadi anak lahir kenapa nangis? Karena sebab sentuhan setan kepadanya. Kecuali Maryam dan anaknya. Ya. Nabi Isa itu nggak nangis ya. Nah, jadi ibu, bapak doakan untuk anak-anak kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Walaupun sekarang era digital, eranya media sosial, mereka tidak tersesat dengan kemajuan teknologi. Doa orang tua, doa yang mustajab. Rasulullah bersabda, "Salasu da'awatin la turat, da'watul walid, da'watus saim, wa da'watul musafir." 3 doa yang tidak akan tertolak. 1, doa orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Bukhari dulu ketika kecil matanya buta. Padahal ibunya ingin Imam Bukhari itu jadi ulama. Apa yang bisa dilakukan seorang ibu ketika anaknya buta? Zaman yang belum ada operasi. Zaman yang belum ada, apa istilahnya? Cangkok mata atau apa namanya? Hah? Orang buta bisa ngelihat lagi karena donor mata. Zaman yang belum ada. Seorang ibu yang hanya bisa menangis melihat keadaan anaknya matanya buta. Akhirnya ibunya Imam Bukhari setiap malam sholat tahajud mengangkat tangan menangis minta kepada Allah agar penglihatan Imam Bukhari dikembalikan. Allahu Akbar. Hanya doa yang bisa dia tempuh. Belum ada kedokteran yang canggih bisa mengembalikan mata melihat lagi. Belum ada. Menangis terus minta kepada Allah. Doa agar penglihatan anaknya kembali normal. Allah mendengar doa ibunya Imam Bukhari.
Pada saat Imam Bukhari usia 15 tahun, penglihatan Imam Bukhari dikembalikan oleh Allah. Sehingga Imam Bukhari bisa melihat lagi keajaiban yang tidak bisa seorang pun menolak kecuali Allah yang bisa. Keajaiban yang Allah berikan, tidak ada kata mustahil bagi Allah. Tidak ada kata doa saya tidak dikabulkan. Karena tugas kita hanya berusaha. Allah menurunkan keajaibannya, mata Imam Bukhari bisa normal melihat. Mungkin gak Pak? Mungkin gak? Menurut bapak-bapak mungkin gak ini? Mungkin. Allah yang maha kuasa. Maka sebagai bentuk rasa syukur, ketika Imam Bukhari sudah bisa melihat, anaknya diajak pergi haji ke Mekah. Bukhari itu kan desa Bukhara, sekarang di negara Kazakhstan. Daerah mana itu Kazakhstan? Rusia. Pecahannya ya? Ya pecahan Rusia. Jauh nggak kalau ke Arab Saudi? Jauh. Zaman belum ada pesawat. Diajak sebagai bentuk rasa syukur Imam Bukhari bisa melihat. Diajak ke Mekah. Ketika di Mekah melaksanakan haji, ya tawaf sambil bersyukur pada Allah, tidak berhenti ibunya Imam Bukhari menangis. Nikmat Allah, anak saya bisa ngelihat lagi, doa saya dikabulkan. Setelah selesai haji, beres, apa kata ibunya? Saya akan teruskan nazar saya. Kamu harus jadi ulama. Sejak saat ini kamu saya tinggal di Mekah. Allahu Akbar. Menuntut ilmu, belajar. Karena udah ngelihat. Bagaimana ibu-ibu zaman sekarang? Sudahkah dia mengangkat tangannya di sepertiga malam mendoakan anaknya? Mendoakan keselamatan untuk putra putrinya di zaman gadget ini? Sudahkah dia yakin sebagaimana keyakinan ibunya Imam Bukhari dengan keyakinannya bahwa putranya bisa melihat lagi, Allah kabulkan doanya. Maka para ibu yang dimuliakan Allah, manfaatkanlah senjata ini. Apa? Doa. Jangan sepelekan. Perkara doa, anak kita bisa soleh, hati anak kita bisa lurus. Siapa yang merubah? Allah. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati. Tsabbit quluba ibni, tetapkanlah hati anakku fi ta'atik, di dalam ketaatan kepadamu. Doa. Kalau anak kita sudah kelihatan bibit-bibit apa? Bibit-bibit mulai nakal, mulai main cewek, mulai main geng-geng motor, angkat tangan kita ke langit. Doa kita bagaimana bisa tembus, dikabulkan oleh Allah SWT dengan doa. Karena Rasul yang menjanjikan 3 doa yang mustajab. 1, doa orang tua. Nah ini bapak-bapak, jangan pesimis. Yang ngelihat anak nakal cuma bisa curhat. Curhatnya di mana? Di medsos, layangan putus. Viral ya. Jangan cuma bisa curhat kalau ngelihat anak bandel. Ya ini gara-gara layangan putus, ditinggal bapaknya pergi kawin lagi, saya jadi terlantar, anak broken home. Enggak, usaha, doa. Minta kepada Allah yang maha mengabulkan doa. Minta kepada Allah. Jangan hanya curhat kepada manusia, tapi minta kepada Allah agar Allah meluruskan anak-anak kita, menetapkan anak-anak kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Kunci yang keempat. Sampai jam 11 ya. Baik. Kunci yang keempat, agar anak kita tidak selalu lengket dengan gadget, apakah itu HP, laptop, tablet. Carikan kegiatan pengganti dari HP. Carikan kegiatan pengganti dari HP.
Contoh bisa berupa perlombaan. Bapak Ibu bikin perlombaan di rumah, kecil-kecilan saja. Tebak gambar. Ya kalau masih punya anak TK, mewarnai. Kalau sudah ada anaknya dewasa, lomba cerdas cermat. Ibu-ibu nyontek soalnya. Bapak-bapak cari soal. Ya cerdas cermat. Di rumah. Untuk menghilangkan ketergantungan anak dengan HP. Game, tapi gamenya game ketangkasan. Melompat, bagaimana lompat yang baik. Game apa? Membaca buku misalkan dan seterusnya. Ini kegiatan pengganti yang sangat bermanfaat. Dan pengaruhnya anak akan ketagihan. Kalau orang tuanya mampu menciptakan pendidikan di rumah seperti ini. Ya ini memang ya kalau nggak dicoba kita nggak akan bisa. Pengalaman pribadi saya, kalau waktu-waktu liburan, itu saya suka bikin daurah. Saya suka bikin daurah di rumah. Untuk yang anak masih di bawah usia SD, TK, dibuatkan permainan-permainan yang dia suka. Menggambar atau apa. Nanti ada kegiatan bersama. Ya, yang kakak-kakaknya dibikinkan apa. Ya. Daurah yang sederhana. Misalnya nih. Besok mau Ramadan, kita bikin daurah Ramadan. Gak usah lama-lama, 1 hari saja. Semua anak dengan berbeda usia kita kumpulkan. Kasih daurah tentang Ramadan dengan cara yang menyenangkan hati mereka. Mereka akan senang. Ya, iringi pertama misalkan mainkan bola, masukkan ke keranjang basket. Bapak ada nggak keranjang basket di rumah? Ya, kalau anaknya udah kelas 6 tinggiin sedikit. Anaknya yang masih TK turunin lagi. Ya seperti itu. Menarik walaupun sederhana. Ranjang basket itu 10.000 kalau beli. Yang murah, yang plastik. Ya. Ketika sudah senang baru kasih materi tentang apa? Cerdas cermat. Bikin soal untuk kakak-kakaknya yang agak susah. Untuk adiknya yang mudah. Nanti ketika memberi hadiah semuanya menang. Nah begitu. Senang anak. Walaupun pasti ada yang nomor 1, nomor 2, tapi mereka semua dapat hadiah. Ya bikin acara-acara semacam ini. Ya. Ini, maka ini bisa menjadi anak tidak selalu dengan HP. Yang kelima, kunci agar anak tidak lengket dengan gadget. Ajak anak melakukan kegiatan yang bermanfaat. Ajak anak melakukan kegiatan yang bermanfaat. Contoh, menjenguk orang sakit. Nah, kamu mau nggak ikut jenguk orang sakit? Ya, ajak. Dan kita bikin syarat dalam menjenguk orang sakit nggak ada sambil ngelihat HP. Apalagi mengunjungi tetangga. Mengunjungi tetangga, ya. Main, bawa apa, buah, kan enak sambil main gitu kan. Ini akan membuat anak lupa dengan HP-nya. Atau silaturahim. Kemana? Ke saudara, ke orang tua. Kemarin misalkan kita libur berapa pekan? 2 pekan. Ajak anak. Ayo kita ke rumah bibi. Kita ke rumah paman. Kunjungi. Nanti di sana jangan sambil lihat HP ya, pokoknya main, senang-senang, tanya kepada mbah, nenek, gimana keadaan begitu. Ajak anak untuk melakukan kegiatan bermanfaat. Yang ibu-ibu, kalau punya anak perempuan sudah kelas 3 SD, 4 SD, ajak anak masak. Kasih tugas. Nah nih potong tempe kotak-kotak kayak begini. Kan seneng dia. Atau apa? Metikin bayem. Siangin. Apa namanya? Siangin ya. Siangin tuh bukan kesiangan. Daunnya dipetik, kacang panjangnya dipotong-potong. Nah ini. Anak akan seneng. Dan kalau anak sudah biasa ikut ibunya masak. Nanti dia sudah gadis bisa masak. Gadis-gadis zaman sekarang gak bisa masak.
Karena jarang diajak ikut masak oleh orang tua. Tanya gadis-gadis nih yang SMA, panitia. Masak air angus gak? Nyeplok telurnya dulu apa minyaknya dulu? Hah? Bingung kan anak-anak zaman sekarang nih masak telur diceplok gimana caranya? Minyak dulu apa telur dulu baru dikasih minyak? Hah? Pakai garam apa enggak? Apa sih bedanya ceplok dengan dadar? Nah, karena tidak terbiasa diajak orang tuanya untuk kegiatan. Yang bapak-bapak senangnya apa olahraganya? Futsal. Ajak anak ke lapangan futsal. Bapak-bapak senangnya apa? Goes. Ajak anak goes. Ayo kita goes. Nggak usah jauh-jauh ke Medland ya. Goes. Supaya anak lupa dengan HP. Dampingi terus. Apalagi ketika libur Sabtu Ahad kita juga nggak kerja, anak juga libur. Ayo besok pagi kita goes. Atau besok pagi kita jalan sehat. Ya, seneng, anak akan seneng. Nanti di sana dia jajan, kita kasih mau jajan apa, silakan. Daripada megang HP subuh-subuh sudah ngedekem, tahu ngedekem? Ngedekem itu bahasa apa ya? Menyendiri. Ya, menyendiri di kamar habis subuh, ajak jalan olahraga sehat. Ya ini. Kemudian kunci keenam, mendidik anak di era gadget agar anak tidak tergantung selalu dengan HP. Buat aturan di dalam rumah. Buat aturan di dalam rumah. Kalau perlu dicetak banner kayak di belakang ini nih. Gede kan? Aturan di dalam rumah. Aturan penggunaan gadget. Sepakat dari mulai ayah, ibu, anak sepakat bermain gadget hanya 1 jam di siang hari, 1 jam di malam hari. Misalnya, bisa nggak ibu-ibu? 1 jam siang hari, 1 jam malam hari. Waduh berat banget Pak Ustadz, saya ini dagangnya online. Ada pesanan cuma 1 jam, wah dikomplain customer. Mana barang belum dikirim? Iya saya cuma buka HP-nya 1 jam. Berat di awal, nikmat di belakang. 1 jam pokoknya sepakat. Dari mulai ayah sampai anak main gadget. Yang anak-anak kecil tablet kecil gitu ya. Ada game, ada murotal, ada apa. Yang kakak-kakaknya SMP laptop misalkan ngerjain tugas apa 1 jam di siang, 1 jam di malam. Aturan berikutnya, kalau ada tamu datang ke rumah jangan ada yang megang HP sekalipun ayah. Udah fokus ngelayanin tamu. Yang si kakak bikinin teh, si adiknya naruh kue, yang ayah ibu ngobrol menatap muka tamu. Karena termasuk akhlak buruk, tamu datang ngajak ngobrol, kita megang HP ngeliatin HP. Jawab sedikit-sedikit. Jawabnya apa? Sebentar-sebentar. Ah iya pak, ya. Ah, lihat lagi HP. Banyak ya. Bikin aturan. Kalau ada tamu tidak ada megang HP, gadget. Ini bisa mengurangi interaksi keluarga dengan gadget. Ya. Kecuali minta nomor telepon, kita harus ngambil HP, nggak apa-apa. Cuma mencatat nomor teleponnya dan seterusnya. Ya. Ini aturan-aturan ini harus ditaati semua anggota keluarga. Dan ada konsekuensi, apa istilahnya? Punishment. Ada reward. Yang taat rewardnya apa? Es krim. Wah, anak-anak kan senang es krim. Yang taat rewardnya berenang, jalan-jalan. Jangan rewardnya beliin HP. Sama aja kalau gitu. Punishment hukumannya apa? Ya, misalkan kalau melanggar
Maka jatah jajan hari itu dikurangi, bukan tidak dikasih jatah jajan, dikurangi. Kalau tidak dikasih zolim nanti, kasihan. Dikurangi dari berapa bapak ngasih jajan ke anak sehari berapa Pak? 2.000? 10.000? Ya Allah. Saya aja sehari cuma 2.000 saya kasih. 2.000 kelas 5 SD paling tua. 2.000 nggak peduli dia nangis pokoknya 2.000. 2.000 dapat apa? Ya dapat ya ciki yang 1.000 satu. Ya dapat 2 kan cikinya. Ada 2.000-an yang agak gede cikinya cuma dapat 1. Ya. Punishment dikurangi. Jatahnya 10.000. Hari ini karena melanggar aturan potong 7.000. Jadi dia dipotong 3.000. Ya ada hukuman-hukuman. Punishmentnya bersihkan kamar mandi. Ya. Tapi juga ada reward ketika mereka taat. Ketika mereka taat aturan, ketika Jumat melakukan kerja bakti. Bapak-bapak di rumah ada kerja bakti keluarga enggak? Ya, misalkan hari apa libur semua anak. Bikin kegiatan. Ya, kalau saya di rumah itu Jumat. Saya jadwal. Kakak nomor 1 kamar mandi depan karena kita ada kamar mandi 2. Yang ini laki-laki kamar mandi belakang. Yang ini beresin kamar, yang ini begitu. Nah ini kegiatan bersama. Ketika mereka melaksanakan, tidak megang HP saat kegiatan sampai jam 9 baru selesai, kasih reward. Biasa jajan 2.000, hari itu jajannya lebih banyak. Nah, seneng anak. Ya, reward. Makanya mereka nagih terus, Bi, Jumat berkah, katanya Jumat berkah. Kerja aja belum sudah minta Jumat berkah. Ya, karena yang diingat rewardnya. Ya, ini. Maka ini akan bisa mengurangi apa? Anak tergantung dengan HP. Dengan membuat aturan di rumah. Kemudian kunci yang ke-7, jadilah teladan yang baik. Jadilah teladan yang baik. Ketika kita bilang, nak jangan main HP, nak jangan selalu main game, orang tua yang pertama mencontohkan. Ayah bilang ke anak laki-lakinya, kamu main game apa? PUBG ya? Iya. Sudah level berapa? Level 1. Wah kalah ayah level 5. Gimana mau nyuruh anak berhenti dari HP kalau orang tuanya tidak mencontohkan. Yang ibu-ibu begitu juga. Ketika menasihati anak perempuannya jangan sering main HP, jangan sering main itu, ibu juga harus mengurangi interaksinya dengan HP. Ya. Jangan melulu melihat Instagram. Jangan melulu ibu-ibu ngelihat apa gitu ya. Sehingga anak perempuannya ngelihat ibu ngelarang saya main, ibu sendiri main HP dari pagi sampai masak kelewat. Nah, teladan yang baik kunci kesuksesan dalam mendidik. Karena apa yang dilihat oleh anak kepada orang tuanya, itulah yang akan diikuti oleh anaknya. Jadi kalau kita ngomong jangan sering main HP, ya kita juga taruh HP. Ya, taruh HP. Sesuai dengan aturan-aturan yang kita buat di dalam rumah. Terakhir, dari kunci semua ini adalah sabar. Sabar dalam mendidik anak. Suksesnya pendidikan anak dengan kesabaran. Kadangkala anak kita melawan, membantah, berteriak, nangis. Apalagi ibu-ibu gampang hatinya tidak enak. Anak nangis dikit nggak enak, kasih HP. Iya kan? Ah biar anteng lah, biar masak fokus, kasih HP. Sabar. Ketika kita ingin mendidik anak di era seperti ini harus sabar. Bagaimanapun dia nangis, biarin. Kita lebih senang dia nangis sekarang daripada nangis nanti dia di akhirat. Daripada dia nangis saat usia besar.
ketika kita menangisi perbuatannya. Sekarang dia nangis karena nggak dikasih HP, biarin. Daripada nanti orang tua nangis ngelihat anaknya ikut-ikutan cabe-cabean, terong-terongan. Nangis kita sebagai orang tua, pilih mana? Kita mau nangis sekarang apa nangis nanti? Ya, sabar. Orang yang sabar akan diberikan petunjuk oleh Allah dalam mendidik anak. Ya, jadi kita semua harus bersabar di zaman seperti ini dengan tetap melakukan usaha-usaha yang bisa kita lakukan. Allahu a'lam. Inilah beberapa kunci agar kita sukses dalam mendidik anak di era gadget semacam ini. Tentunya kita tidak bisa lepas dari yang namanya kemajuan teknologi, tapi tidak bisa juga melarang 100%. Meninggalkan 100% gadget kita nggak bisa. Melarang 100% tinggalin gadget kita nggak bisa, betul kan? Yang bisa kita lakukan apa? Mengaturnya, mengatur pemakaian gadget. Karena kalau sama sekali saya nggak pakai HP, susah, berat. Pembelajaran, ya sebagai guru butuh rapat, koordinasi dan lain-lain pakai HP. Kita lepas dari HP 100% tidak bisa. 100% kita pakai HP terus, tangan nggak pernah lepas dari HP, juga salah. Maka caranya gimana? Diatur pemakaiannya. Itu yang bijak dalam masalah teknologi, gadget dan seterusnya. Nah, wallahu alam. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ya. Ana Fauzi dari Telaga Pesona. Kebetulan Ana punya anak 5 orang ya, 5 orang anak. 2 orang itu yang sudah di pesantren. Dan 1 anak nomor 3 itu bersekolah di SD Ta'ala Robi. Ada beberapa pengalaman tentang kondisi pandemi kemarin ketika anak-anak kita belajar online. Jadi 2 anak kami itu yang di rumah itu memang dari pesantren itu belajar online dengan metode Zoom, yaitu berjalan dengan baik kalau anak rasa. Jadi HP itu dipergunakan buat online dengan gurunya. Nah, tadi disebutkan oleh Ustadz penyebab anak dekat dengan gadget ada 3 ya. Saya ada 1 yang ganjalan di hati saya sebagai orang tua. Ketika belajar online ini, untuk anak yang nomor 3 itu ada voice note untuk menyetor hafalan dari anak ke guru. Nah itu anak saya itu agak komplain ketika voice note itu jawaban dari guru itu lama. Jadi dari pagi udah nyetor hafalan, nyetor pelajaran, tapi jawabannya itu lama. Tidak ada jawaban sama sekali. Iya. Jadi kecewa sekali dia. Terus yang keduanya, pembelajaran di share dengan metode YouTube. Nah saya kurang setuju sekali dengan itu karena dari membuka YouTube dia jadi lihat yang lain gitu. Sedangkan dari anak saya yang lain, ada yang nomor 4 itu, dia belajar dengan sistem WA, dia langsung buka gitu. Setelah itu udah dia ditinggalkan. Sampai yang YouTube ini kok bisa-bisanya gitu di share di YouTube. Saya kurang setuju sekali. Itu dari pertanyaan saya. Yang kedua, pas offline itu ketika store hafalan di kelas, gurunya manteng dengan HP-nya. Nah itu anak saya juga cerita, Abi aku sudah store hafalan tapi guru malah megang HP gitu. Nah itu mohon nasihat dari Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya kepala sekolah yang jawab ini ya. Karena semuanya teknis pembelajaran online di sekolahnya. Ya. Jadi memang saat pandemi kita itu kan baru melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan sistem online, dan yang namanya baru tentu kita belum menemukan metode-metode yang tepat seperti apa. Dalam sejarah pendidikan Indonesia,
kita sampai dewasa umur sekarang 35-40 baru tahu ada pembelajaran jarak jauh ya tahun 2020. Betul ya Pak ya? Pak guru yang pengalaman ngajarnya sudah 10 tahun, 20 tahun mungkin, ngajarin pembelajaran jarak jauh ya baru tahun 2020. Maka kita pun harus bijak menyikapi metode-metode yang diberikan oleh Pak Guru karena ini baru. Kita sebagai orang tua juga kan baru. Loh, kok ada pembelajaran begini? Namanya barang baru, salah itu wajar. Kita juga harus bijak. Oh, caranya kok dengan begini sih ya, voice note saja nggak direspon lama. Ya kita juga harus sadari bahwa ini kan pembelajaran online itu kan baru terjadi dalam sejarah 2020. Pernah nggak tahun-tahun sebelumnya ada kayak begini? Ada nggak? Nggak ada. Maka ketika barang itu baru, metodenya baru, harap maklum kalau masih ada human error. Apa itu human error? Kesalahan dari personal guru dan lain-lain. Harus dimaklumi. Namanya juga baru. Gak ada kita yang bisa mengira. Gak ada satupun di antara kita yang bisa menebak bahwa pembelajaran akan ada lewat online. Gak ada. Kalau gak ada pandemi, itu normal masuk kelas. Pembelajaran klasik. Pembelajaran yang memang metode klasik. Maka kalau teknis-teknis seperti itu, bicarakan baik-baik dengan pihak sekolah. Bicarakan baik-baik. Kita gak setuju dari sisi orang tua, tapi dari sisi sekolah mungkin ada alasan lain. Jadi bicarakan saja. Ini kan masalah teknis. Masalah dunia dibikin mudah. Dia di-share pembelajaran lewat YouTube. Yang namanya YouTube tahu sendiri. Dibuka yang ini, di bawahnya itu ada iklan sebelah kiri, sebelah kanan yang bikin kita, anak kita nengok. Oh ya, nanti yang ini nih. Ya, namanya juga baru. Belajar online itu kan baru, maka ada kesalahan dalam metode, harap dimaklumi. Namanya juga baru. Dan sekarang dengan pembelajaran online yang berjalan kurang lebih 1 tahun ya, saya yakin ada evaluasi dari pihak sekolah, betul? Awal-awal kita nggak bisa pakai Zoom, akhirnya cuma ngirim materi pakai WA. Lama-lama guru sudah paham, oh itu nggak efektif, dirubah. Itulah dinamisnya dunia pendidikan. Ketika kita sudah tahu caranya, kita akan belajar, kita akan rubah dan lain-lain. Cara Zoom juga tidak efektif. Kenapa? Ketika cara Zoom, betul namanya masuk. Kamera dimatiin, anaknya main kemana? Atau anak yang terlalu aktif, itu layar gurunya dicoret-coret. Akhirnya pihak sekolah evaluasi lagi. Zoom ada kekurangan. 40 menit sudah putus. Sementara kita kalau 1 jam bisa sampai 60 menit. Kan mikir pihak sekolah metode apa? Ini harus dimaklumi antara wali murid dengan pihak sekolah. Karena ini barang baru. Kita belum menemukan ini. Yang kuliah lulus S1 SPDI dulu diajarin gak? Cara mengajarkan online. Gak ada. Gak ada mata kuliah mendidik anak dengan cara pembelajaran online, nggak ada. Karena ini baru, pandemi itu 2020. Maka kita pun sebagai orang tua harap bijak. Ya, harap bijak menangani masalah ini. Seperti nggak usah jauh-jauh Bapak-bapak. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Awal pandemi, apa yang ketat? 2020, apa yang paling ketat? Jaga jarak, pakai masker wajib, sholat berjamaah nggak boleh rapat. Kemudian ketika sudah mulai berjalan berkurang aturan ini, boleh rapat. Apakah kita boleh bilang sama pemerintah, oh nggak istiqomah, aturan berubah-ubah? Nggak bisa, ini tuh baru, ini tuh musibah baru. Orang juga nebak-nebak cara ngatasinnya gimana, itu nebak-nebak. Gak ada sebelumnya nama corona. Maka kita pun harus bijak. Jangan tiba-tiba bilang pemerintah gak istiqomah. Dulu PCR, sekarang boleh antigen. Oh gimana sih? Kenapa gak dulu antigen aja? Nah, ini baru. Kita harus bijak. Jadi orang harus bijak.
ya. Maka mengatasi problematika anak kita pun dalam pendidikan online, kita juga harus bijak sebagai orang tua. Misalkan dikirimkan materi YouTube, kemudian kita sebagai orang tua membekali anak. Nah ya, ini YouTube banyak kayak begininya nih, coba diklik. Klik, nyala kan? Nih yang kayak begini jangan, kamu begini aja, dengerin materinya selesai. Jadi orang tua juga ada langkah, dia tidak hanya menyalahkan pihak sekolah, tidak hanya menyalahkan guru, tapi juga kita bijak. Karena ini musibah ini nggak ada yang mengira akan ada metode pembelajaran jarak jauh. Ya. Kita semua sama punya anak, kita semua juga sama punya anak. Anak saya 6, yang sekolah 3. HP cuma 2, saya dan istri. Saya ada kegiatan di luar, tinggal 1 HP istri. Ngatasi 3 anak, tahu ngatasi? Gimana HP 3 anak? Yang sini sudah dipanggil gurunya video call, yang sini dapat materi, sama materi ya pembelajaran jarak jauh modelnya gitu. Apakah kita salahkan pihak sekolah? Coba ya nggak usah pakai ini. HP orang tua kan belum tentu punya HP semua. Kita nggak bisa gitu ya. Sudah kita arahkan gimana, yang ini lagi video call, yang ini suruh ngerjain yang sifatnya tulis. Ini sudah video call selesai, oper lagi HP-nya ke sini. Kan gitu aja orang tua. Ya karena kita baru mengalami ini. Namanya barang baru, pantaslah kalau pihak sekolah juga masih mencari formula yang tepat. Orang tua juga kan kaget, loh kok ada pembelajaran gini, seumur-umur saya sampai lulus SMA belum ada, ngerjain lewat tugas online kan gitu. Kita pun juga harus bijak. Ketika kita sama-sama kerjasama, guru bekerja, orang tua bekerja ya dalam mencari metode terbaik bagi anak ketika pembelajaran online, maka insya Allah hasilnya akan baik. Ya Pak Khairul Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan untuk masalah HP ini memang tidak bisa dihindari ya. Kita harus istilahnya mengatur pemakaiannya HP-nya itu ya. Idealnya berapa lama sih seharinya itu untuk anak-anak ya. Terus yang kedua itu terkait dengan misalnya kita menggunakan gadget misalnya untuk anak-anak gitu ya. Isinya misalnya ada untuk mewarnai, menulis ataupun untuk menebak gambar gitu ya. Apakah itu juga baik atau bagaimana? Mungkin ada informasi juga kalau secara Islam itu apa sih sekarang untuk yang di gadget ini gitu ya. Baik itu aja. Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berapa lama seharusnya kita memberikan anak kita kesempatan bermain gadget dalam sehari? Kalau dari kacamata Islam ini tidak ada patokan. Karena HP itu kan barang baru. HP ada nggak di zaman Rasul? Nggak ada. Zaman ulama yang 4. Hanafiyah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, nggak ada HP. HP itu barang baru. Kapan pertama kali ditemukan HP? Dulu saya ingat waktu masuk pesantren Al-Furqan tahun 1999, itu belum ada HP. Ustadz kita, pimpinan pondok, Ustadz Aun Rafiq, dia bawa HP-nya yang gede, yang antenanya panjang. Itu ngelihat kita udah hebat banget, gini-gini. Wih, apa itu ya? Jadi antenanya panjang kayak ulekan gede gitu. Tahu ulekan? Yang kartu perdananya saja mahal harganya, sampai jutaan. Kartu perdana. Itu awal mula ya, tahun 99 tuh. Kemudian semakin canggih, mulai muncul Nokia. Nokia 3310 ya. Ini berkembang. Jadi kalau ditanya secara Islam berapa jam sehari, itu nggak ada. Karena memang HP itu barang baru. Tidak ada ulama berbicara tentang HP idealnya sehari 4 jam, nggak ada. Yang ada dari para praktisi psikologi yang mereka melihat pengaruh HP terhadap
jiwa, pengaruh HP terhadap emosi. Ini kuliahnya kan kuliahnya psikologi ya. Mereka yang bisa ngasih pertimbangan, ahli-ahli kejiwaan, mereka yang bisa ngasih pertimbangan sehari itu berapa jam. Ya kalau di ulama, sepanjang yang saya baca kitab para ulama tentang masalah HP, itu nggak disinggung berapa idealnya sehari itu berapa, itu nggak ada. Karena HP itu memang barang baru. Jadi silakan bertanya, dilihat dari sisi psikologi yang mereka paham, otak besar, otak kecil. Otak besar fungsinya buat apa Pak? Di batok, tahu batok? Batok kepala kita itu ada otak besar, ada otak kecil. Otak kecil itu belakang sini. Otak besar sini. Itu fungsinya masing-masing. Dan HP itu akan membuat otak semuanya bekerja. Ya silakan tanya kepada ahlinya, kepada dokter, sebaiknya berapa jam dalam sehari ya. Kalau saya tadi contohkan 1 jam itu sekedar contoh saja. Sekedar contoh. Berapa tepatnya silakan konsultasi pada ahlinya karena Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Yang kedua, gadget seperti tablet yang sudah diisi dengan berbagai macam, ada game, ada tebak gambar, ada mewarnai, ada belajar huruf hijaiyah, ada berhitung. Memang bermanfaat aplikasi ini. Ya memang sangat bermanfaat. Bahkan saya punya tablet kecil-kecilan itu yang murah ya. Itu anak saya bisa tahu berbagai macam warna dari tablet. Karena di situ ketika diklik hitam, dia keluar suara hitam. Jadi bisa hafal dengan tablet. Kemudian bisa berhitung dari situ. Bisa bahasa Arab binatang-binatang dari tablet. Padahal tidak diajarin. Tapi dia buka-buka aja. Ngeklik kambing keluar gonamun. Nah gitu kan. Ngeklik sapi bakorotun. Jadi hafal. Ada manfaatnya tapi tentu harus diawasi dari sisi jamnya, durasinya berapa lama. Karena pasti ada pengaruh dengan mata, dengan otak, ya. Memang hasilnya cepat, cuma pengaruhnya dengan kejiwaan anak juga pasti ada. Anak nggak gerak, cuma begini saja. Ini dia tidak baik. Apalagi kalau bangun tidur langsung megangnya tablet, tidak baik juga. Ya ini maka tetap harus dalam pengawasan, dikasih jatahnya setengah jam. Ambil habis setengah jam walaupun nangis. Tapi kalau setengah jam nanti siang dikasih lagi dia akan diulang-ulang, ada manfaatnya, dia hafal warna, dia hafal bisa tebak gambar dan seterusnya. Allah alam. Cukup Bapak-bapak? Ibu-ibu tidak ada? Ya silakan dari ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau gantian. nanya. Ustaz, Kok ada dua? Maaf. Kok ada dua yang bertanya? Gantian. Ustaz, dulu ya. Iya, siapa dulu? Sweet. Anak Muhammad dari Lembaga Pesona ingin bertanya, di saat anak sudah lengket dengan HP, kemudian nasihat apa yang paling baik agar menyentuh seorang anak agar tidak ada bantang-bantang lain dari anak, sehingga kita sebagai orang tua kadang tidak sabar, kemudian lebih mengalah karena sudah malas dengan menasihati tersebut karena anak sudah terlanjur gak suka dinasihatin gitu Ustaz. Syukran barakallahu fiik. Baik. Nasihat apa yang bisa menyentuh kepada si anak ketika sudah lengket dengan HP? Katakan kepada anak kita, usia kamu itu usia mengasah kemampuan, skill. Anak kita masih SD, sudah lengket dengan HP. Usia SD harusnya usia mengasah nulis sudah rapih, baca sudah lancar, Iqra sudah selesai. Sampaikan pada anak kita, usia kamu itu usianya harusnya belajar, berkembang. Kamu sekarang lihat, Iqra belum beres. Tulisan kayak ceker ayam.
Bapak, ibu dulu waktu usia sekamu itu belajar. Diawasin sama orang tua, suruh nyalin kalimat 2 halaman full. Nah itu. Jadi jadikan badannya kita sebagai orang tua. Ibu itu dulu seusia kamu masih diliatin sama nenek untuk nulis. Tiap malam suruh nulis biar rapih. Tulis tegak bersambung, tulis biasa. Siapa di kita yang masih bisa tegak bersambung? Hah? Tahu kaedahnya enggak? Tegak bersambung seperti apa? Nyambung tapi rapi, mana huruf di bawah, mana huruf di atas garis. Ini usia-usia yang harusnya anak itu terlatih dengan skill semacam ini. Jadi jangan biarkan dia senang dengan kesenangannya, tapi dia lupa mengembangkan kemampuan dirinya yang sebenarnya bisa diasah. Itu, ya. Anak kita SMP apa perkembangannya? Yang seharusnya dia bisa, seharusnya dia sudah bisa olahraga, SMP itu sudah bisa ini dan itu. Ini kita kembangkan dia. Jadi katakan, nak, kamu itu sayang sekali usia segini tapi kemampuan masih minim. Padahal zaman dahulu kita, Bapak Ibu, ya, kita sudah mampu bisa ini bisa itu. Usia SD, usia SMP. Kita minimal Al-Quran sudah hatam. SD kelas 2 itu kita sudah hatam. Kamu Al-Baqarah saja belum hatam. Walaupun dibaca itu nggak hatam-hatam. Kita zaman dulu ngaji sama Pak Guru di madrasah, itu sudah selesai kelas 2 SD baca Quran lancar. Anak kita coba tanya, siapa yang sudah baca Quran hatam 30 juz saat umur SD? Ya, jarang. Ramadan kita tidak tekankan mereka hatam Quran 30 juz. Padahal zaman dulu kita ngaji, Ramadan itu tadarus, Quran selesai 1 bulan dibaca. Sekarang saya tanya, bapak-bapak yang hadir di sini, siapa yang Ramadan anaknya dipancing biar hatam baca Quran 30 juz? Dikit kan? Jarang. Padahal itu kemampuan agar si anak berkembang cara baca Qurannya tepat, lancar. Karena kalau sudah Quran gak lancar, mau belajar bahasa Arab itu susah. Modal bahasa Arab itu Quran harus lancar, walaupun gak hafal. Tapi dia lancar, tajwid bener, panjang pendek bener. Masalah anak kita baca Quran yang pendek dipanjangin, yang panjang pendekin. Masalah dasar. Ini kan skill dasar. Kemampuan dasar baca Quran, yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Anak kita belum bisa seperti ini, dikasih HP sudah hilang. Sampai gede dia baca Quran tidak lancar. Ya. Nanti saat dia akan menempuh pendidikan agama, Quran yang gak baik, itu akan mempengaruhi keilmuannya dia. Baca kitabnya tersendat-sendat. Kenapa? Karena gak biasa baca Quran lancar. Quran itu harus lancar, jangan terbata-bata. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harus lancar begitu. Gak ada alhamdulillah, gak ada. Harus lancar. Karena ini modal. Nah, anak kita ketika usia SD, dia baca Quran belum lancar tapi sudah megang HP, harusnya diingatkannya seperti itu. Nah, usia kamu itu usia berkembang. Usia melatih skill supaya lancar, kemampuan baca Quran, kemampuan menulis. Coba anak kita siapa yang nulis Arabnya bagus? Usia kelas 6 SD. Bisa ngikutin seperti yang ada di Iqra. Mana huruf yang di bawah garis, mana yang di atas. Nggak ada yang mampu anak kita. Karena kebanyakan megang HP. Zaman dulu kita kecil itu orang tua kita, orang tua saya itu kasih, nih contoh. Bikin 4 halaman, coba 4 halaman, pemula. Waduh, capek itu. Tapi lama-lama terlatih kita. Nulis seperti yang ada di Iqra. Nyontek, ngelihat. Ya lihat langsung kita pakai buku tulis, Iqra-nya di depan kita. Nyalin. Seperti itu kegiatan yang sederhana,
tapi bisa mengembangkan skill anak, ya skill anak. Membaca kisah, mereka harus lancar ini. Jangan baca buku bahasa Indonesia masih terbata-bata, masih ngeja. Ya ini kan skill yang bisa menggantikan kelengketan mereka dengan anak. Jadi ucapkan kepada anak, nak, usia kamu usia berkembang, bukan usia dengan gadget. Nah, ya kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.